Atas waktunya. Jadi siang hari ini saya mendampingi Ibu Atin. Kebetulan beliau adalah istri pertama dari Pak Rudi atau Pak Nurdin. Kenapa akhirnya beliau harus hadir, harus bicara? Karena ada statement ya yang ditulis oleh Teh Nita Thalia terkait masalah mungkin yang kawan-kawan juga sudah tahu karena persoalan ini sudah beredar di mana-mana. Yang intinya, poinnya adalah ya, bahwa statement itu direconfirm, ya, diiyahkan, dibenarkan oleh pihak ketiga yang bernama Seni Amelia. Siapa Seni Amelia? Dia adalah adiknya Teh Nita Thalia. Yang juga semua sudah tahu bahwa Seni Amelia itu juga hidupnya dari keluarga besar Pak Rudi. Nah, dalam persoalan ini, kenapa klien saya sangat kecewa, kehormatannya merasa terinjak-injak dengan statementnya dia yang mengatakan bahwa uang hasil Teh Nita nyanyi itu dinikmatin oleh istri pertama. Itu yang harus saya garis bawahi. Itu salah total. Ya. Karena apa? Pak Rudi sebelum ya mendirikan MGM, beliau adalah berstatus sebagai pengusaha. Hidup klien saya sudah lebih dari cukup. Ya. Kemudian mengangkat derajatnya Teh Nita yang sudah Allah atur sedemikian rupa sehingga jadilah Teh Nita menjadi sosok artis yang sekarang punya kualitas. Namun apapun itu, ini kan sudah terjadi. Balik lagi yang saya mau garis bawahi di sini adalah tolong pihak ketiga yang tidak tahu persoalan Pak Rudi dengan istrinya dengan Teh Nita jangan ikut campur. Khususnya siang ini saya warning ya, saya kasih tahu dengan tegas bahwa Seni Amelia tolong jangan ikut campur urusan Pak Rudi dengan Teh Nita. Karena di sini ada pihak ketiga, dalam hal ini adalah istri pertama yang dirugikan. Psikisnya terganggu karena dikatakan bahwa uang hasil karyanya Teh Nita dipergunakan untuk menghidupi istri pertama dan anak-anak. Jadi sekali lagi saya sampaikan di sini, klien saya merasa kehormatannya diinjak-injak oleh Seni Amelia. Kita sudah kasih waktu 1 kali 24 jam. Sebelum saya buat laporan di Polda Metro, saya sampaikan sekali lagi dengan tegas, minta maaf kepada Teh Atin sebagai istri pertama dari Pak Rudi. Karena apa yang Anda lakukan jelas bertentangan dengan Undang-Undang ITE, yaitu pasal 27 ayat 3, Jungto pasal 45 ayat 3. Yang isinya poinnya adalah setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang jelas terang-terangan untuk mencemarkan nama baik klien saya, dalam hal ini Ibu Atin dan keluarganya, itu sanksi pidananya 4 tahun penjara dengan denda 750 juta rupiah. Belum Undang-Undang ITE ada pasal 310, 311 KUHP. Jadi saya sampaikan sekali lagi, secepatnya minta maaf kepada Ibu Atin, minta maaf kepada Ibu Atin, minta maaf kepada Ibu Atin kalau Anda tidak mau berurusan dengan hukum. Oke. Berarti ini somasi terbuka Bang ya? Siap, ini somasi terbuka. Bu Atin mungkin mau bicara terkait apa yang terjadi dan apa yang dirasakan. Saya hanya ingin meluruskan ya, bahwa saya tidak pernah atau suami saya tidak pernah memberikan
biaya hidup dari uangnya Nita Thalia. Karena suami saya punya penghasilan dan sebelum menikah dengan Nita Thalia, suami saya sudah berkecukupan, punya penghasilan dan lebih dari cukup. Berarti tudingan yang dilontarkan oleh pihak kita tidak benar adanya. Ya tidak benar ya. Ya oke, saya tambahkan bahwa apa yang beliau tulis di dalam Instagramnya itu adalah tidak benar. Namun apapun itu, kalau Teh Nita yang bicara, Pak Rudi atau keluarga besarnya masih memaklumi. Karena apapun bentuknya, ini kondisi sekarang secara psikologis mungkin terganggu, emosi, ya. Jadi kita maklumilah. Tapi persoalan ini kan persoalan rumah tangga yang tolong pihak ketiga dalam hal ini, Seni Amelia, jangan ikut campur. Doakan yang terbaik. Doakan yang terbaik. Jangan membuat situasi dan suasana menjadi tambah kusut. Sehingga banyak menyinggung perasaan orang-orang dekat dari Pak Rudi, termasuk beliau sebagai istrinya. Bang, mungkin bisa dikasih tahu kalimat apa sih yang Oke. Mungkin saya bacakan bahwa statement di sini intinya adalah semua apa yang dibeli oleh Teh Nita Thalia itu adalah dari hasil karya beliau sebagai seorang singer, sebagai seorang penyanyi. Apapun yang dia beli itu bukan dari Pak Rudi. Intinya seperti itu. Dan dikatakan oleh Mbak Seni bahwa benar semua hasil jerih payahnya Teh Nita itu dinikmatin oleh istri pertama dan bapak. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa Pak Rudi itu tidak cocok menjadi suami. Dia adalah cocok jadi bapaknya. Terus urusan Seni apa? Kok bisa bicara ke situ? Kemudian Teh Nita selama belasan tahun, yang hampir 20 tahun, pernikahannya dengan Pak Rudi itu bukan karena cinta, tapi karena dipelet, didukunin. Itu yang saya sampaikan, itu salah total. Jadi kalau pihak ketiga dalam hal ini Seni Amelia tidak tahu, jangan sok tahu. Ya, saya koreksi, jangan sok tahu. Jadi itu yang paling utama. Kemudian ada satu yang fatal lagi, bahwa Pak Rudi hanya modal mokondo. Itu tidak pantas disampaikan oleh seorang Seni Amelia, yang dimana Seni itu juga hidupnya numpang sama Pak Rudi, sama Bu Atin, sama Teh Nita Thalia. Sebagai manajer kah atau hanya adik dari Nita Thalia? Adik angkat. Bang, nggak mau diselesaikan secara kekeluargaan aja. Ini jadi merembet kemana-mana soal perceraiannya. Iya betul. Makanya ini yang kami sangat sayangkan, ya. Kita sudah bicara beberapa kali bahwa masalah rumah tangga itu adalah masalah privacy internal antara Pak Rudi dengan Teh Nita. Ya, Allahualam kita nggak tahu, mungkin besok, lusa, atau setelah persidangan ini beliau rujuk kembali. Coba, siapa yang tahu? Karena jodoh, maut, rezeki hanya Allah yang tahu. Terus bagaimana dengan Seni yang sudah bicara seperti itu? Kalau akhirnya Pak Rudi dengan Teh Nita rujuk, malu. Maka saya sampaikan, tolong, persoalan ini adalah persoalan perceraian antara Teh Nita dan Pak Rudi yang sekarang lagi diproses secara normatif di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Hormati proses yang sedang terjadi. Ya, yang lagi berjalan kita hormati. Maka saya cuma menekankan dalam hal ini kepada siapapun, ya, atau netizen siapapun, tolong urusan rumah tangga Pak Rudi dengan Teh Nita Thalia jangan ikut campur, apalagi sudah membawa-bawa nama Teh Atin sebagai istri pertama. Tolong, ya, karena beliau dari awal pernikahan Teh Nita dengan Pak Rudi sudah disetujui dengan ikhlas, sudah ikhlas. Dan beliau pun sangat menyayangkan kenapa harus terjadi seperti ini, karena sudah punya anak juga, menjaga perasaan anak-anak bagaimana nanti. Jadi klien saya berharap dan berdoa supaya rumah tangga Pak Rudi dengan Teh Nita itu
baik-baik saja. Tapi apapun itu kita manusia hanya bisa berusaha, yang eksekusi adalah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Mungkin tambahin kawan-kawan media, klien kami salah satu juga korban juga. Karena apa? Statement daripada Seni Amalia telah menyakitkan bukan saja anak-anaknya tapi beliau dan keluarganya. Maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum kepada Seni Amalia, bahwa apa yang dilakukan itu telah membuat keresahan, melakukan tindakan-tindakan patut diduga menurut bahasa hukum provokator dia. Betul. Ada pihak ketiga, padahal daripada pihak klien kami pingin Mbak Anita bisa bersama lagi dengan Pak Rudi. Kalau ada pihak ketiga semacam ini, dan kita akan melakukan upaya langkah-langkah hukum selanjutnya. Bang, mungkin saya agak sedikit penasaran gini Bang. Nah, kalau adiknya Nita itu bisa mengklaim sejumawa itu, lalu dengan berita yang sebelumnya juga kalau penghasilannya Nita dipotong manajemen 40%, emang seberapa besar sih penghasilan Nita tadi itu sekali manggung atau off air? Oke. Jadi gini, terkait masalah itu kan masalah substansi. Ya, yang hanya tahu adalah saya pun lawyernya beliau sebagai istri pertamanya. Saya tidak tahu substansi itu. Yang tahu adalah hanya Pak Rudi dan Teh Nita. Karena apa? Pak Rudi ini kan punya dua posisi beliau. Selain beliau sebagai suami, beliau juga sebagai manajer. Dan beliau adalah founder label daripada MGM atau Rudista. Semua orang tahu kalau manajemen itu kan berarti kan ada karyawan, ada cost, ada overhead. Jelas dong. Pasti apapun yang didapat, nilai misalkan artisnya 100% tidak mungkin jatuh kepada artisnya 100%. Pasti dipotong biaya-biaya yang tadi saya sampaikan, overhead, karyawan, listrik, kantor. Ya jadi wajar gitu. Tapi Boya dalam hal ini saya meminta kepada pihak ketiga yang tidak tahu urusan secara substansi lebih dalam, tolong diam. Tolong doakan yang terbaik. Itu kira-kira Mas. Mungkin Bu Atin bisa menyebutkan berapa sih Bu nominal fee-nya si Nita Thalia, sehingga mungkin bisa mematahkan statementnya si adiknya tadi gitu Bu, karena agak janggal kalau memang penghasilannya dia besar banget sehingga dia tadi mengklaim segala sesuatunya yang dipunya sama Nita adalah hasil karya dia. Jadi penasaran sebenarnya berapa penghasilan dia Bu? Mungkin Bu bisa jawabannya sedikit. Kalau masalah itu saya nggak tahu. Kisaran aja Bu. Bukan karena saya. Oke, mungkin terkait perasaan Bu Atin sendiri. Tadi kan setelah membantah, apa mungkin yang dirasakan setelah tahu ucapan-ucapan seperti itu mungkin menyerang Bu Atin sendiri? Yang mana nih? Yang komentar dari sini adiknya ya? Nyerang, Iya. soal nyerang. Atau mungkin ada komentar Nita juga yang mungkin menyinggung perasaan Bu Atin? Kalau untuk komentar yang adiknya itu jujur saya sakit hati Iya, sekali. Iya. Yang mana tuh Bu? Yang Duitnya Nita juga pasti dipakai buat biayai bini pertamanya. ya, Itu yang sangat memukul perasaan. itu yang membuat sakit hati, merusak harga diri, Di bawah kehormatan kehormatan keluarga. Ya kan sebelum Nita jadi artis kan bukan siapa-siapa. Terus kalau untuk Dari Nita sendiri mungkin? ya kalau ini betul-betul pembunuhan karakter. Iya. Ya buat suami saya, buat keluarga saya, buat anak-anak saya juga. Terkait yang mana tuh Bu? Yang bikin Yang story? ini statement dari Teh Nita. Statementnya apa? Intinya apa? Oke, jadi saya bacakan bahwa Teh Nita Thalia menulis, silahkan Bapak berkoar-koar sesuka hati. Allah tidak tidur. Allah Maha tahu segalanya. Apapun yang saya beli termasuk rumah, mobil, dan lain-lain, saya beli pakai uang sendiri. Apapun yang saya inginkan pakai uang dari hasil keringat sendiri.
Masih ingat nggak Bapak suka motong 40% dari hasil kerja saya selama 15 tahun? Masih ingat nggak Bapak mengendalikan keuangan saya, hasil jerih payah saya sendiri yang tidak boleh saya pegang sendiri, semua harus masuk ke rekening Bapak. Ini kan salah. Oke, kita tanya sekarang sama klien saya. Apakah statement ini benar, Bu? Jadi kami cuma mau meluruskan bahwa statement yang dibuat oleh Teh-Nita di IG itu adalah salah, tidak benar. Karena apa saya sampaikan? Dari awal saya sampaikan bahwa Pak Rudi posisinya bukan hanya berstatus sebagai suami, tapi beliau juga sebagai manajer dan founder label MGM. Bukan hanya Teh-Nita Thalia sebagai artisnya, banyak artis-artisnya. Ya. Jadi saya pikir rekan-rekan juga paham ya terkait masalah ini. Dan sekarang direkonfirm sama Ibu ternyata ini semua tidak benar. Karena Teh-Nita dulu sebelum nikah dengan Pak Rudi, beliau bukan siapa-siapa. Pak, oh ya terkait soal penghasilan yang didapatkan Nita. Saya sempat baca di salah satu media, saya lupa, nggak tahu dari mana juga. Judulnya begini, kayaknya udah dikonfirmasi terkait soal hubungan itu, katanya Nita itu sebulan dapat 30 juta. Apakah itu benar, Pak? Kalau nggak salah Pak Rudi yang sudah bicara, saya nggak tahu. Gini, ini kan berita yang simpang siur, ya, yang juga orang mengira-ngira dan menduga-duga. Sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa urusan ini adalah urusan manajemen, ya. Kalau bicara urusan dapur pribadi, status sebagai istri, mungkin Pak Rudi bisa jelaskan atau sebut tadi 30 juta. Tapi kalau urusan manajemen, tentunya di perusahaan itu kan ada siapa yang berhak untuk bicara. Ada manajer keuangannya, ya kan? Jadi kami tidak bisa menjelaskan secara substansi terkait itu. Ya, jadi itu bukan ranahnya kami dan bukan ranahnya klien kami. Itu silakan aja tanya kepada manajemen MGM, ya. Dalam hal ini adalah khususnya direktur keuangannya. Silakan bicara. Nanti mungkin rekan-rekan bisa tanya secara detail. Berarti mungkin sedikit pengen tahu juga. Sudah pastinya kan sudah 20 tahun waktu itu kenal dengan Teh-Nita sendiri. Orangnya seperti apa sih yang mau kenal? Kalau selama kenal sama saya baik-baik aja. Yang nggak tahu kalau di luar itu saya nggak tahu. Kalau kepada saya dia di luar itu saya Bisa dekat apa sih? ya sedekat itu aja. Kalau kita ketemu jalan bareng itu ya. Berarti nggak tinggal bersama ya? Mungkin Tapi ada sempat pernah ada masalah mungkin sama Teh-Nita. Saya tidak pernah ada masalah sama dia. Tapi memang sejak awal menerima Teh-Nita sebagai istri, jadi memang sudah ikhlas dan menerima itu aja ya. Tapi pernah ada curhat-curhat apa gitu? Teh-Nita ke Ibu? Gak pernah ada curhatan atau obrolan apa gitu? Terakhir komunikasi dengan Teh-Nita kapan, Mbak? Minggu yang lalu apa ya? Menitipkan anaknya. Menitipkan anak. Belum ada sama sekali pembicaraan soal hal ini atau seperti apa? Awal-awal aja ya. Awal-awal aja dia nitipin anaknya karena dia pengen pisah sama Jure. Tapi nggak ngasih tahu kenapa alasan Nggak ada alasannya sih nggak tahu. Nggak mau bilang. Tapi selama 20 tahun ini kira-kira kan fine-fine aja atau ada dalam 5 tahun pertama, 3 tahun pertama pernikahan itu ada clash kah atau ada apa gitu, terus atau baru-baru ini menjelang gimana? Saya sih lihat baik-baik aja. Nggak ada masalah. Malah waktu pun lebih banyak di Teh-Nita dibanding saya ya. Nggak ada yang janggal gitu. Tapi Ibu komplain ke Bapak? Komplain nggak? Iya kan lebih banyak waktu ke Teh-Nita. Bapak komplain? Bu, Kalau alasan boleh tahu dulu waktu pertama apa sih alasannya? Iya. Alasannya, aduh, saya nggak mau sini. Gini. Rekan-rekan sudah disampaikan bahwa
mana ada sih perempuan yang mau dipoligami? Saya pikir tanya ke siapapun pasti nggak ada yang mau. Tapi balik lagi, saya sampaikan bahwa hidup kita ini, ya, jodoh, maut, rezeki sudah Allah yang atur. Manusia hanya bisa berencana, tapi yang eksekutornya adalah Allah. Semua kita balikin kepada Allah. Allah, dan itu yang dilakukan oleh klien saya. Ketika beliau suaminya berpoligami, kembali kepada Allah, tawakal, bersyukur. Alhamdulillah beliau bisa bertahan dengan Pak Rudi sampai sekarang. Sudah berapa tahun rumah tangga Bu? Pak Rudi? Sudah 28 tahun, subhanallah kan? Karena beliau tawakal, pasrah kepada Allah. Dan Allah mencintai kan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Beliau paham benar tentang itu. Jadi Allah mencintai orang-orang yang sabar. Inilah buahnya. Sampai saat ini sudah 28 tahun beliau berumah tangga dan sudah dikaruniai 4 orang anak. Subhanallah kan? 3 tambah 1 jadi 4. Berarti Bu, terkait Teh yang menitipkan anaknya ke Nah. ibu, itu dasarnya apa Bu? Karena memang si Alasan. anak lebih suka tinggal sama ayahnya atau seperti apa? Atau nggak mau nggak mau di ini, ibaratnya nggak, jadi serahan ke ibu aja, jadi dia nggak mau tanggung jawab. Jadi awalnya gini, Ya, silakan. Teh Nita katanya kabur, tapi Kata anaknya itu. bukan, memang kabur kan. Terus anaknya itu kan ditinggal. Sendiri. Awalnya sama adik angkatnya itu, tapi karena beda ya, ada yang ibu atau orang kan beda ya. Terus akhirnya anaknya minta dititipin ke rumah saya sama Kak Rudi, dibawa ke rumah karena dia pun dikasih pilihan mau tinggal di rumah atau sama ibu. Akhirnya dia ke rumah. Dan setelah berapa 2 minggu baru Nita kabarin saya bahwa dia titip anak. Nah, Pak, seperti yang kita tahu, mungkin kan Teh Nita sendiri juga off air, nyanyi segala macam. Apa kalau itu sedang ada kerjaan dia meninggalkan saja anaknya? Saya nggak tahu kalau Kabur dalam konteks apa nih Bu maksudnya? Oke, gini rekan-rekan, ya, saya sampaikan sekali lagi bahwa hubungan Teh Atin dengan Teh Nita itu baik-baik saja. Bahkan beliau support penuh, ya, apa yang dilakukan oleh suami selama itu adalah yang terbaik di mata Allah dan di mata beliau selalu support. Ya. Kemudian untuk masalah substansi teknik antara bagaimana kelanjutan Teh Nita dengan Pak Rudi, nanti rekan-rekan bisa tanyakan langsung kepada Pak Rudi. Kebetulan juga beliau ada lawyernya yang dampingi, dimulai dari gugatan perceraiannya sampai saat ini. Silahkan rekan-rekan nanti tanya kepada Pak Rudi. Dalam hal ini klien saya hanya menggarisbawahi, tolong saya sampaikan sekali lagi bahwa apa yang ditulis oleh Teh Nita di IG itu adalah tidak benar. Dan apapun itu, biarkanlah itu urusan Pak Rudi dengan Teh Nita. Saya minta kepada netizen atau khususnya Seni Amelia, jangan ikut campur. Ya, kami tidak segan-segan melaporkan Anda karena itu patut diduga telah melanggar Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 dan sanksi pidananya jelas 4 tahun. Dendanya 750 juta. Jadi jangan main-main lah ya. Ini adalah negara hukum, tujuan hukum. Mungkin rekan-rekan juga tahu, yang pertama adalah keadilan. Jadi ini tidak adil. Ada kata-kata seperti ini, komentar-komentar yang tidak jelas, tidak adil bagi kehormatan klien saya. Jadi disampaikan, ini adalah merupakan karakter assassin, pembunuhan karakter terhadap klien saya dan keluarganya. Oke? Ini somasi terbuka nih Pak. Ini somasi terbuka. Ini somasi terbuka yang kedua. Ya, yang kedua ini buat Seni Amelia. Ada batas waktu? Batasnya Sampai sore saya tunggu. Oke. Sore tidak ada minta maaf. Kita akan laporkan ke Mabes Polri nanti. Nah, kita akan buat laporan di Mabes Polri. Karena ini juga beliau salah satu aktor pelakunya juga, artinya memanasi sehingga hubungan keluarga ini kan semakin tidak bagus, tidak jelas. Makanya kenapa dari pihak lain kami ingin bagaimana marwah keluarga itu bisa dijaga. Beliau juga kalau dilihat bentuk kasih sayangnya kepada istrinya juga dan keluarganya, makanya dia ingin menjelaskan bahwa
apa yang dilakukan itu tidak benar. Itu kira-kira rekan-rekannya. Mungkin terakhir dari saya pengen tahu Oke, juga, terakhir ya. waktu itu berarti kan soal menerima Teh sendiri kan berarti kan tidak mudah kalau yang saya tangkap dari abang gitu kan, karena sebagai istri pertama butuh waktu berapa lama gitu pada saat itu akhirnya bisa menerima Teh di kehidupan kalian. Lupa saya berapa lama, tapi saya Sampai tahunan ada. Udah 10 tahun kan? Bulan. Apa yang waktu itu dilakukan oleh ibu untuk meyakinkan diri sendiri? ya udah takdir Allah aja. Oke, mungkin harapannya terkait dengan Teh sama Abi sendiri seperti apa sih? Yang terbaik aja lah buat mereka, kan mereka yang menjalankan mungkin. Itu terakhir dari saya. Oke, terakhir saya jawab. Siap. Sekarang kondisi anaknya Teh seperti apa Bu, pasca ditinggal orang tuanya dan dititipkan ke ibu seperti apa? Kalau sekarang sih udah sama Danita ya. Oh, sudah balik. Kapan baliknya tuh? Hari Jumat. Tenita yang minta Pak. Ada yang ngambil. Atau anak yang meminta untuk balik? Anaknya sebenarnya udah minta udah lama ya. Memang Tanitanya belum siap untuk ketemu katanya. Alasannya belum tahu. Nggak tahu saya. Enggak, anaknya kan udah di sana. Maksudnya yang jemput anaknya tuh Tenita sendiri atau ada Kemarin Diantarkan sama Pak Rudi. langsung sama Pak Rudi. Nah, ini juga menjawab yang statement yang beredar bahwa Pak Rudi mempersulit Tenita untuk ketemu dengan anaknya. Itu semua faktanya adalah salah. Buktinya Pak Rudi sendiri yang mengantar. Pak Rudi cuma meminta kepada anaknya mau ikut sama siapa, mau ikut sama ibu, mama atau dengan bapak, ya kan? Semua kembali kepada anaknya. Alhamdulillah kemarin anaknya kangen dengan Tenita, langsung Pak Rudi antarkan. Jadi tidak baik statement yang beredar di luar bahwa Pak Rudi mempersulit Tenita untuk ketemu dengan anaknya. Dan Pak Rudi tidak pernah melarang. Ini saya sampaikan mewakili klien saya sebagai istri pertama. Pak Rudi tidak pernah melarang Tenita untuk bergaul dengan siapapun, untuk bernyanyi, untuk hiburan dengan siapapun. Hanya yang diminta Pak Rudi adalah bisa membatasi diri. Tolong jangan terlalu seksi-seksi. Karena apa, itu adalah tanggung jawab Pak Rudi sebagai imam. Jelas, Pak Rudi seorang muslim yang baik, beliau paham benar tentang agama. Mungkin sedikit saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Pak Rudi hanya menjaga itu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Karena sesungguhnya bahan bakar api neraka adalah manusia, termasuk kita-kita. Kalau kita salah jalan akan menjadi bahan bakar. Itu yang Pak Rudi inginkan. Pak Rudi silahkan tidak membatasi, tidak mengekang keinginannya Tenita selama bisa menjaga. Jadilah muslimah yang baik. Oke. Bang, lihat ini dong. Bang, gerak. Ya, udah. Ya, Bang. Terima kasih.